Pemirsa di wilayah RW 04 Kelurahan Mangga 2 Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, terdapat kios gratis untuk anak yatim yang terdampak COVID-19. Didirikan oleh Muhammad Sidik dan anggota kelompok Sadar Masyarakat, kios ini diharapkan dapat meringankan biaya pengeluaran keluarga anak yatim di wilayah tersebut. Rasa prihatin terhadap anak yatim dan ibu rumah tangga yang berperan sebagai tulang punggung keluarga membuat Muhammad Sidik, warga Mangga 2 Selatan, Jakarta Pusat, rela menyisihkan dana pribadi hingga mencari sumbangan dana ke masyarakat sekitar demi mendirikan kios gratis bagi anak-anak yatim yang terdampak pandemi COVID-19. Buka setiap hari Jumat pukul 1 siang, kios gratis yang berada di bawah jembatan kereta rel listrik rute stasiun Mangga Besar ini menyediakan berbagai makanan ringan seperti susu, minuman, sembako, sabun mandi, dan sabun cuci piring, hingga buku tulis. Agar penerima manfaat tepat sasaran, Sidik dibantu oleh ketua lingkungan setempat untuk mendata jumlah anak yatim dan ibu rumah tangga yang berperan sebagai tulang punggung keluarga yang ada di lingkungannya. Satu penerima manfaat boleh mengambil 4 jenis barang yang dibutuhkan di kios ini setiap 1 minggu sekali. Ya, untuk mengetahui seperti apa kios gratis untuk anak-anak yatim yang terdampak pandemi COVID-19, saat ini kami telah terhubung dengan Bapak Muhammad Sidik selaku pendiri kios gratis untuk anak yatim. Selamat pagi Pak Sidik, apa kabar Pak? Selamat pagi, kabar baik. Alhamdulillah. Pak Sidik, ini bisa diceritakan mulai dari mana atau dapat ide dari mana Pak Sidik mendirikan kios gratis ini Pak? Alhamdulillah, ide ini datangnya dari Bapak Bahtiar yang semulanya ngasih truk buat kios yatim. Kita koordinasi sama rekan-rekan Pokdar, kebetulan saya di Mangga 2 Selatan selaku ketuanya, dengan tekad kuat kita sedekah untuk berbagi anak yatim. Baik, ini apakah semua anak-anak yatim benar-benar bisa mendapatkan makanan atau pangan benar-benar secara gratis atau ada syarat tertentu, Pak? Ini benar untuk anak-anak yatim kita merekrut ke RT RW dari RT 1 sampai 15 dan RT 1 sampai 12, 2 RW, RW 04 dan 05. Baik, sebetulnya apa saja sih Pak yang bisa didapatkan oleh anak-anak yatim yang ingin mendapatkan pangan di kios ini? Jenis-jenis apa saja Pak? Jenisnya ya ada makanan jajanan siap saji, ya ada roti, susu, terus ya betul, semua ada, terus ada dari sembako juga, gula, beras, telur. Baik, lalu apakah ada screening terlebih dulu Pak untuk anak-anak agar bisa mengetahui apakah ini benar-benar anak yatim atau anak dari warga prasejahtera atau seperti apa prosedurnya Pak? Kita bekerja sama dengan tokoh masyarakat yaitu RT RW. Kita minta datanya dari RT yang mengetahui persis adanya anak yatim di wilayah masing-masing. Baik, jadi ada kerjasama lebih dulu untuk memastikan ya Pak, anak-anak yang bisa mendapatkan bahan pangan ini adalah dari keluarga warga prasejahtera. Baik, Pak, kios ini buka setiap hari apa saja? Apakah setiap hari anak-anak bisa mendapatkan bahan pangan secara gratis atau buka di hari dan jam-jam tertentu, Pak? Kios yatim untuk wilayah kita di sini itu bukanya mulai jam 1 siang, Mbak, sampai selesai. Tiap hari Jumat. Baik, jadi setiap hari Jumat ya. Ya. Ada pembatasan atau tidak, Pak, dalam pemberian makanan atau bahan pangan bagi anak-anak yatim ini, Pak? Untuk pembatasan itu kita disediakan 5 item. Untuk satu anak bisa ngambil 5 item secara bulannya. Bisa diulang kembali, Pak? Kami belum bisa mendengar suara Pak Sidik dengan jelas, Pak. Baik, untuk anak yatim bisa
mengambil 5 item Pak. Makanan siap saji, juga kadang ada tambahan dari warga donatur yang menyerahkan nasi kotak demikian. Baik, jadi ada donatur juga yang berkontribusi untuk memberikan pangan ya, bahan-bahan makanan juga Betul. bagi anak-anak yatim. Lalu untuk menggandeng para relawan, seperti apa Pak prosedurnya? Apakah juga mengajak kerjasama dari organisasi sosialkah atau mengajak di RT RW di kelurahan ini Pak? Betul Pak, itu kerjasama rekan-rekan Poktar, juga dari donatur, juga melalui Mensos, juga dari relawan, itu Pak. Baik. Sejauh ini agar anak-anak bisa taat dengan protokol kesehatan karena kita tahu kalau anak-anak diberikan makanan ataupun jajanan mereka pasti langsung berkumpul di suatu tempat dan biasanya langsung berebutan Pak ya. Lalu bagaimana supaya anak-anak ini bisa tertib kemudian juga bisa mengikuti protokol kesehatan agar bisa mencegah penularan COVID-19 Pak? Baik, untuk protokol kesehatan tetap ada Pak. Setiap itu biasa kan masker udah pasti, menjaga jarak udah pasti itu. Semua rekan-rekan Pokdar semua diarahkan Pak untuk ke protokol kesehatan. Demikian Pak. Baik, jadi harus diterapkan juga ya protokol kesehatan ya Pak ya? Betul, betul. Lalu seperti apa sih Pak respon dari orang tua mungkin yang saat ini susah sekali untuk memberikan pangan gitu kebutuhan sehari-hari untuk anak karena mungkin banyak orang-orang tua yang juga kehilangan pekerjaan, bisnisnya juga mungkin sedang turun gitu. Kemudian apa respon para orang tua yang mendapatkan bantuan seperti ini di kios ini Pak? Baik, itu respon orang tua sangat baik sekali Pak. Saya senang karena setiap Jumat itu seakan-akan anak-anak kita yatim di sini itu kayak seakan-akan punya lebaran Pak, gitu. Punya lebaran anak yatim sendiri tiap hari Jumat jam 1 udah biasa ngumpul. Baik. Ke depan apakah ada rencana untuk melebarkan sayap atau meluaskan gerakan sosial ini Pak agar banyak mungkin anak-anak yatim di luar sana yang juga membutuhkan bantuan seperti ini Pak, terutama di tengah pandemi COVID-19. Baik, untuk kedepannya ini udah berjalan Pak. Ini untuk kaum duafa udah berjalan sekitar 2 minggu. Untuk kedepannya ya mudah-mudahan kita lebih banyak lagi donatur bisa bertambah ke wilayah lain. Demikian Pak. Baik, untuk mendirikan kios ini kan pasti nggak gampang Pak ya, pasti susah untuk menyatukan pemikiran, menyatukan frekuensi untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan melalui kios ini. Lalu apa Pak tantangan atau kesulitan terbesar? Baik, memang ketantangan itu keikhlasan Pak, itu keikhlasan. Kita niat sedekah. Kalau umpamanya kita niat sedekah, insya Allah semua ikhlas rekan-rekan itu saling membantu bahu membahu untuk terlaksananya kios yatim ini. Baik, ini menarik sekali ya, di mana orang-orang saat ini mungkin membutuhkan banyak bantuan, membutuhkan bahan makanan, dan juga membutuhkan perekonomian. Ini justru Pak Sidik dan teman-teman memberikan bantuan yang luar biasa ya bagi anak-anak yatim. Lalu bagaimana Pak agar bantuan ini terus bisa berjalan gitu, bisa sustain, dan bisa terus memberikan bantuan kepada sesama. Apakah ada stok yang dibuat gitu? Ada restoknya kembali yang dibuat dalam 1 bulan ke depan atau seperti apa Pak? Baik, untuk stok kita kadang pas gitu Pak. Tergantung donatur. Donatur kita ada yang donatur tetap, ada donatur yang bergantian. Untuk sekarang stok untuk kedepannya masih bisa Pak. Gitu. Semua berjalan, rekan-rekan semua mencari donasi dari Mensos, dari semua donatur yang ada di wilayah juga. Baik, jadi juga menggunakan media sosial untuk menjangkau para relawan ya Pak ya? Betul Pak. Baik, kalau bagi masyarakat luas Pak yang ingin ikutan juga nih, mau berkontribusi memberikan bantuan,
Caranya gimana, Pak? Kalau lewat medsos bisa ketik kios yatim, udah keluar dengan sendirinya Pak. Di sini bisa langsung hubungi, ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram juga Pak. Bisa semua. Udah rekan-rekan ada sebagian yang di ahlinya IT Pak. Baik, terima kasih Pak Sidik untuk waktu dan informasinya telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan Baik Anda Pak, Pak Sidik sama-sama. dan selamat kembali beraktivitas. Ya pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dan inspiratif lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.